kembali ke pertanyaan yang tadi. Ada yang menarik nih Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa adanya pengolahan lahan pangan yang ada di Lamakrian. Nah, itu seperti apa Pak? Coba dijelaskan. Tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa sekarang kami lagi mendorong para kelompok tani untuk giat lagi atau mendorong kembali komoditi-komoditi pangan lokal yang ada pada kita, yang dulu-dulunya kita kembangkan. Karena apa? Karena komoditi-komoditi tersebut memiliki daya adaptif yang sangat tinggi terhadap kondisi kekeringan seperti ini. Contohnya seperti tadi saya bilang, ubi kayu, talas, ada labu kuning, ada itu yang tadi saya bilang kalau dalam bahasa kami orang lama kenal itu rik, ubi yang dia tumbuhnya seperti ubi jalar, menjalar, tetapi isinya besar. Nah, ada yang warna ungu, ada yang putih. Ini bisa kita konsumsi sebagai bagian dari diversifikasi pangan, artinya kita tidak meminta masyarakat itu konsumsinya hanya tergantung pada beras, tetapi ada pangan lokal yang bisa kita manfaatkan sebagai pengganti beras. Ya, oleh karena itu saya juga menghimbau untuk merubah pola konsumsi, saya juga menghimbau mereka untuk juga merubah pola tanam mereka. Adanya yang sekarang kita terapkan itu sistem monokultur untuk mengejar produksi, kita kembali kepada yang dulu-dulu, istilahnya salome, satu lubang rame-rame. Jadi dalam istilah pertanian itu sistem tumpang sari. Sehingga kalau ada satu yang gagal, ada satu yang bisa menutupi. Sehingga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu selalu terjaga. Ya, jadi mereka tanam jagung, tanam juga labu, tanam juga ubi, tanam juga kacang-kacangan. Yang dulu tren di sini ini kacang turis. Nah, kacang turis, bahasa Indonesianya apa itu? Ya, dia modelnya bulat-bulat kayak kacang polong. Nah, itu sudah jarang kita lihat. Ya, sudah jarang. Nah, ini yang saya minta supaya dikembangkan lagi, karena itu kacang itu dia dengan embun saja dia bisa hidup. Nah, dan dia bisa menghasilkan bagus, dan ini menjadi pangan pengganti dari ketergantungan kita terhadap beras tadi, karena ini bisa divariasikan dengan masak sama jagung, masak dengan ini bose. Nah, itu enak sekali. Itu dulu saya masih kecil sempat makan. Sekarang sudah jarang kita ketemu. Untuk itu kami dari dinas untuk mendorong kembali supaya mereka, teman-teman atau Bapak Ibu kelompok tani ini memberdayakan atau menanam kembali pangan-pangan lokal kita itu, sehingga seperti tadi, dengan kondisi yang kering seperti ini, kita punya pangan masih tersedia. Karena saya yakin dengan komoditi itu pasti masih bisa menghasilkan, karena sudah teruji. Sejauh ini sudah seberapa efektifkah program yang dijalankan untuk menjaga kestabilan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Belu? Dari pelaksanaan program Ibu, kami sesuai dengan dokumen RPJM itu untuk Dinas Pertanian itu dia punya indikator sasaran yang harus kami capai, itu ada sekitar 4. Yang pertama itu peningkatan produksi padi dan jagung. Yang kedua itu adalah peningkatan pola pangan harapan. Yang ketiga itu adalah peningkatan kemampuan kelas kelompok. Jadi ada tiga indikator yang harus kami capai dalam pelaksanaan program pengembangan pembangunan di sektor pertanian. Dan secara rata-rata pencapaiannya ya lumayan, masih di taraf tidak 100% dari target, tetapi dengan kondisi keterbatasan dan kemampuan fiskal yang ada, Dinas Pertanian masih memberikan sumbangsi terhadap pencapaian kinerja itu sekitar 70-80%. Seperti yang kita ketahui bahwa tomat menjadi unggulan Kabupaten Belu di bidang hortikultura, menjadi komoditi ekspor juga sekarang. Apakah ini masih bisa dipertahankan ke depannya? Baik, Bu Mbak Lia, ya terima kasih. Memang komoditi tomat ini adalah salah satu komoditi di subsektor horti yang lagi booming di Belu, karena sempat diekspor ke Timor Leste. Dengan harganya juga cukup menggiurkan. Namun ada juga kendalanya, tidak trennya tidak semuanya harus naik, tetapi dia ada fluktuatif juga. Pada saat produksinya melimpah, itu dia juga bisa turun harganya. Bahkan terkadang mereka sampai malas panen. Padahal tomatnya sudah merah-merah, tapi mereka
tidak mau panen karena saya bilang begini, kenapa tidak dipanen? Pak, harganya jatuh. Nah, untuk itu kami dari Dinas Pertanian menghimbau kepada teman-teman yang mengusahakan tomat untuk membaca kondisi. Jadi membaca kondisi pasar. Dan kalau perlu dia tomat itu ditanam di luar musim. Nah, kita lihat trennya harga itu bagus ketika musim hujan. Karena di situ banyak yang tidak mengusahakan tomat. Tapi petani kita di Belu ini sudah cukup, boleh dibilang sudah cukup berpengalaman dalam mengusahakan tanaman tomat ini di luar musim, sehingga ketika harganya melonjak sampai kemarin itu sampai 800.000 per keranjang yang isinya sekitar 42 kilo, itu mereka banyak yang bisa panen. Nah, ini yang kita dorong terus sehingga prospeknya bagus ini tomat ini. Karena selain dia untuk konsumsi lokal juga dia diantar pula bahkan diekspor. Jadi kita lagi membina teman-teman di kelompok tani yang mengusahakan tanaman tomat ini agar bisa membaca kondisi pasar dan juga kalau bisa mereka menanam di luar musim sehingga harganya tetap mahal ya ketika mereka masuk pasar. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk pemerintah Kabupaten sendiri juga melakukan berbagai upaya untuk membantu petani demi meningkatkan kesejahteraan melalui ekosistem pembiayaan kredit Merdeka di Bank NTT. Nah, termasuk program TJSP Gubernur NTT. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana para petani bisa mendapatkan bantuan ini? Ini salah satu program terobosan dari Pak Bupati kita melakukan kolaborasi dengan bank sebagai lembaga penunjang dalam sektor pengembangan pertanian, terutama dalam pengembangan agribisnis. Jadi kita punya petani ini dibantu dengan skema kredit Merdeka ini karena kredit ini diberikan kepada petani tanpa agunan, tanpa uang muka, dan juga tanpa bunga. Dan dikembalikan setelah panen. Jadi dia sistemnya menggunakan grace period. Jadi dia kembalikan walaupun sudah jatuh tempo baru dikembalikan, tetapi tidak dibebani dengan denda. Jadi ini sangat membantu. Ya. Sangat membantu. Syaratnya untuk mereka mendapatkan itu adalah yang pertama, mereka itu harus betul-betul petani. Dan sudah tergabung dalam kelompok tani. Nah, dan kelompok taninya itu juga sudah harus terdaftar dalam SIMLUTAN, Sistem Manajemen Penyuluhan. Sehingga kelompok tani ini boleh dibilang kelembagaannya sudah bagus. Setelah itu, kalau mereka sudah masuk seperti itu, tinggal mereka membawa rekomendasi dari dinas yang menerangkan bahwa ini petani betul-betul dari anggota kelompok ini dan sudah terdaftar dalam kelompok tani yang ada di Simlu, dengan membawa rekomendasi dari Pak Desa bahwa ada usaha tani yang mereka sedang laksanakan, bawa KTP dan KK, bawa ke bank, nanti bank melakukan verifikasi dan ketika dia lolos, istilahnya lolos lolos dari hasil verifikasi dari bank yang lolos uji. Artinya petani yang bersangkutan tidak pernah mengalami kredit macet, tidak punya hutang di bank lain, nah itu maka dia akan bisa dilayani langsung. Untuk harapannya Pak, harapan Bapak ke depannya untuk lahan pertanian yang ada di Kabupaten Belu seperti apa Pak? Tentunya kami selaku dinas yang dipercayakan oleh Pak Bupati dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Belu ini sangat berharap kepada kita semua untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi, karena membangun pertanian ini bukan kerja orang pertanian sendiri, tetapi perlu kolaborasi dari berbagai sektor dan juga lembaga. Karena kami pertanian tidak mungkin bisa berbuat kalau tidak didukung dengan lembaga-lembaga lain seperti tadi, lembaga keuangan, terus yang lembaga instansi lain seperti perdagangan untuk menyediakan pasar bagi komoditi yang sudah diusahakan oleh petani. Sehingga ini kolaborasi dan sinergitas dari antar lembaga ini harus terus kita jaga dan kita tingkatkan sehingga kita bisa membantu Bapak Ibu petani kita yang berusaha tani di lapangan, sehingga jangan sampai ketika kita meminta mereka untuk tanam, setelah tanam mereka kewalahan karena harganya jatuh. Nah, ini perlu kita carikan solusinya sehingga
Petani itu kalau bisa dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa berproduksi tanpa dia harus memikirkan bagaimana dia harus memasarkan itu. Yang memasarkan itu kita instansi terkait harus bisa mencari pasar bagi mereka sehingga mereka punya semangat, spirit untuk terus mengembangkan usaha di pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, secara regulasi saya juga memiliki sedikit otokritik terhadap sistem penganggaran dan perencanaan yang ada di pemerintahan kita karena terus terang sekarang itu dengan model pembiayaan DAU yang dengan metode spesifik grant, block grant ini, kami yang pertanian yang menjadi urusan pilihan ini adalah urusan-urusan yang boleh dibilang dimarginalkan, kurang diperhatikan. Mereka lebih fokus pada urusan-urusan wajib seperti pendidikan, PU, kesehatan. Padahal saya sering bilang, orang tidak bangun jalan di desa, orang tidak mati. Tetapi kalau tidak urus pertanian, orang bisa lapar dan mati. Nah ini yang mungkin pola perencanaan seperti ini yang perlu dipikirkan kembali. Kalau bisa walaupun urusan pertanian itu masuk dalam urusan pilihan, tetapi harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah sehingga kita bisa membantu petani-petani kita yang rata-rata memang boleh dibilang secara permodalan masih sangat kecil. Ini harapan kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke baik, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami dalam program Lebih Dekat kali ini. Sama-sama. Saya Maria Junita Seran bersama kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa.